Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Keris itu adalah keris kakeknya, seorang petani miskin yang pada saat itu sedang merantau mencari daerah baru yang lebih subur, yang barangkali dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang baru. Dan menurut ibunya, kakeknya sekarang berada di desa Bliridan, daerah antara hutan Tambak Boyo dan Beringan, bagian dari hutan Mentau, suatu daerah yang baru dibuka oleh beberapa orang yang nampaknya subur untuk daerah pertanian. Lawa Ijo, kata Joko Soko kemudian setelah berpikir sejenak. Memang aku sebenarnya segan terhadap orang tua itu. Tetapi menurut pikiranmu, apakah ia mengetahui bahwa gadis itu aku bawa pulang ke Nusa Kambangan? Soko, jawab Lawa Ijo. Pandan alas itu tidak ubahnya seperti hantu yang berada di mana saja, pada saat apa saja. Ia seolah-olah memiliki 1000 mata dan 1000 telinga yang bertebaran di seluruh tanah ini. Tetapi ternyata sekarang ia tidak ada di tempat ini, potong Joko Soko. Kau jangan bersikeras membawa gadis itu, Soko. Meskipun seandainya Pandan Alas pada saat ini tidak melihat dan mengetahui, tetapi perbuatanmu itu kau lakukan di hadapan saksi-saksi yang pada suatu ketika pasti akan terdengar pula oleh hantu yang bertelinga 1000 itu. Kalau sudah demikian halnya, kau tidak akan dapat lagi hidup tentram dan berlindung dimanapun di dunia ini. Joko Soko terdiam. Tampak alisnya bergerut-gerut. Tiba-tiba terdengarlah ia menjawab dengan jawaban yang sama sekali tidak terduga-duga. Semua yang mendengar menjadi terkejut, seperti tanah tempat mereka berpijak itu runtuh. Lawa Ijo, kau benar. Memang aku seharusnya tidak berbuat di hadapan saksi-saksi. Karena itu, maka akan aku bunuh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, kecuali kau, kata Joko Soko dengan suara mantap. Baru mendengar kata-kata itu, dan belum lagi Joko Soko berbuat sesuatu, orang-orang yang mendengarnya seolah-olah telah terbang nyawanya. Lawa Ijo yang matanya memancarkan sinar kepuasan dan kebengisan itu pun terkejut mendengar keputusan Joko Soko untuk membunuh sekian banyak orang. Joko Soko, sebaiknya kau pikir masak-masak. Apa yang akan kau lakukan itu? Apalagi hal itu terjadi di daerah kekuasaanku, kata Lawa Ijo memperingatkan. Lawa Ijo, kau tidak ada tersangkut dalam perkara ini. Dan percayalah bahwa apabila tak seorang pun yang hidup di antara orang-orang ini, maka bagaimanapun tajamnya telinga Pandan Alas, ia tak mungkin dapat mendengarnya, jawab Joko Soko. Dahi Lawa Ijo tampak berkerut. Rupanya ia berpikir keras. Tetapi bagaimanapun ia tidak dapat mengerti jalan pikiran Joko Soko. Mengorbankan sekian banyak orang hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Seandainya taruhan itu untuk memperebutkan sebuah pusaka atau harta benda yang tak ternilai, agaknya Lawa Ijo masih dapat mengerti.
Mereka yang mendengarkan percakapan itu, hatinya diliputi oleh suasana ketegangan yang hebat. Mereka mengharap Lawu Ijo tetap pada pendiriannya, tidak mengizinkan Joko Soko berbuat demikian kejamnya hanya untuk memanjakan nafsunya. Mereka rela andai kata kemudian Lawu Ijo merampas segala harta benda mereka, asal nyawa mereka diselamatkan. Bahkan ada di antara mereka yang mulai menyesali gadis cantik itu. Karena gadis itulah, maka nyawa mereka terancam. Sampai beberapa saat Lawu Ijo tidak berkata-kata. Ia menjadi bimbang. Sebenarnya lebih baik baginya untuk tidak menambah lawan, apalagi seorang sakti seperti Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi untuk menolak permintaan Joko Soko pun akan membuat akibat yang tidak menyenangkan. Sebab ia tahu betul tabiat kawannya ini. Semua kehendaknya harus dapat terlaksana. Apalagi kalau ia sedang tergila-gila kepada seorang gadis. Bagaimanapun kejamnya Lawu Ijo, namun tak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat demikian hanya untuk seorang gadis. Sebab ia sama sekali memang tidak pernah tertarik kepada gadis seperti itu. Bagi Lawu Ijo, gadis-gadis demikian hanyalah akan mempersulit diri saja. Lawu Ijo, seharusnya kau tak usah takut kepada Pandan Alas. Sebab Paman Pasingsingan tentu tidak akan tinggal diam andai kata Pandan Alas salah duga terhadapmu mengenai masalah ini. Sambung Joko Soko ketika Lawu Ijo lama tak menjawab. Mendengar desakan terakhir ini, Lawu Ijo tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan, anggukan kepala Lawu Ijo itu bagaikan melihat jatuhnya palu keputusan hukuman mati bagi mereka semua. Maka terjadilah kegemparan di antara mereka. Beberapa orang telah menangis merintih-rintih, minta diampuni dan diselamatkan jiwanya. Mereka bersumpah untuk tidak membuka mulut tentang peristiwa ini kepada siapapun. Beberapa orang lagi jatuh pingsan, dan yang lain menggigil ketakutan. Dalam keadaan yang demikian, terasalah kesetiakawanan mereka hancur lumat demi keselamatan mereka masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang sampai hati terang-terangan mengumpati gadis yang sama sekali tak bersalah itu. Dalam keributan itu, tiba-tiba gadis cantik itu berdiri tegak. Kepalanya terangkat dan dadanya menengadah. Lenyaplah kesan-kesan ketakutan dan kecemasan yang membayang di wajahnya. Dari mulutnya yang mungil itu terdengarlah suaranya yang gemetar. Saudara-saudaraku seperjalanan, aku minta maaf kalau kehadiranku di antara saudara-saudara menyebabkan saudara-saudara menemui kesulitan. Tetapi ketahuilah bahwa orang ini tidak akan berguna membunuh saudara-saudara sekalian. Sebab aku telah memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian gadis itu berpaling kepada Maisa Jenar. Lalu katanya, "Kisana, aku berterima kasih kepadamu atas usahamu menyelamatkan jiwaku. Tetapi adalah lebih berharga jiwa dari sekian banyak orang termasuk Kisana sendiri daripada aku seorang diri.
Karena itu, berikanlah keris itu kembali kepadaku. Sudah tentu Maisa Jenar tidak dapat berpangku tangan menyaksikan semua itu terjadi. Ia telah berjanji kepada dirinya sendiri, mengabdikan diri bagi kedamaian hati rakyat dan kemanusiaan. Sebab dengan demikian ia telah mengabdikan dirinya pula ke tanah tumpah darah dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maisa Jenar sangat terharu mendengar ucapan gadis yang menyediakan diri sebagai tumbal keselamatan sekian banyak orang. Tetapi belum lagi ia sempat menjawab, terdengar suara Joko Soko. "Perantau tolol, jangan kau serahkan kepadanya, supaya aku selamatkan jiwamu. Berikan saja keris itu kepadaku." Tetapi Maisa Jenar sudah mendapat suatu ketetapan. Apalagi ketika ia mendengar bahwa Joko Soko akan membunuh semua orang yang ada hanya untuk merampas seorang gadis. Sedangkan gadis itu sendiri sama sekali tak menghendakinya. Karena itu, dengan sikap seekor banteng Maisa Jenar melangkah, lalu berdiri di antara gadis yang pucat itu. Wajahnya memancarkan kebulatan tekadnya. Apapun yang akan dihadapi, meskipun ia harus melawan Joko Soko dan Lowo Ijo sekaligus, dengan tenangnya pula ia menjawab kata-kata Joko Soko. Joko Soko yang dikenal sebagai bajak laut yang menakutkan. "Buat apa aku mengharap kau membebaskan jiwaku? Kalau aku terpaksa terkubur di tengah-tengah hutan Tambak Boyo ini, karena aku membela kebenaran, aku sama sekali tidak menyesal. Karena itu, selagi aku masih bernafas, kau tak akan dapat menyentuh gadis yang belum aku kenal sebelumnya ini." Jawaban Maisa Jenar ini hebat akibatnya. Muka Joko Soko segera berubah menjadi merah membara, dibakar oleh kemarahannya. Kalau tadi ia melihat orang itu dapat bergerak begitu cepat, baginya bukanlah ukuran bahwa orang itu cukup berharga untuk dilawannya. Apalagi sebelum itu, perantau tolol itu telah melawannya bersama-sama dengan ketujuh orang pengawal, dan sama sekali tak menunjukkan keistimewaan apa-apa. Meskipun demikian, dalam hati Joko Soko mengakui bahwa orang itu benar-benar orang tolol yang berani. Selain itu, kata-kata Maisa Jenar ternyata mempunyai akibat yang mengejutkan pula terhadap para pengawal. Dengan tak terduga sama sekali, pemimpin pengawal yang telah agak lanjut usia itu tiba-tiba meloncat ke samping Maisa Jenar. Dengan penuh tanggung jawab, ia berkata, "Joko Soko, aku pun pernah mendengar kebesaran namamu. Dan sekarang aku sempat menyaksikan pula bahwa sekaligus aku dapat mengetahui betapa biadabnya bajak laut dari Nusa Kambangan ini. Karena itu, bagaimana aku berani berlagak di hadapanmu? Tetapi karena aku kali ini sedang dibebani oleh suatu tanggung jawab, maka bersama-sama perantau yang belum aku kenal ini, aku bersedia menjadi benteng. Apa artinya sisa umurku yang tinggal beberapa tahun lagi kalau dilumuri oleh suatu pengkhianatan akan tugas yang dibebankan di pundakku?" "Cukup," potong Joko Soko.
tetapi suaranya terputus sampai sekian. Karena getaran kemarahannya, wajahnya menjadi semakin merah. Giginya gemeretak, sedangkan matanya seolah-olah memancarkan api, seperti perapian yang masih menyala-nyala. Apalagi ketika dilihatnya ke-9 pengawal yang lain pun tiba-tiba serentak berdiri, dengan teguhnya menggenggam senjata masing-masing demikian eratnya. Seakan-akan teguhnya ingin mengatakan bahwa gugurlah mereka dalam tugasnya dengan senjata di tangan. Tetapi kembali terjadi hal yang sama sekali tak terduga-duga. Orang yang dianggapnya sebagai perantau tolol yang menumpang berjalan, bahkan ada di antara mereka yang memberikan beban dengan menyanggupinya untuk memberi upah sekedarnya itu, berkata dengan lantangnya kepada pemimpin pengawal itu, Bapak telah lanjut usia, apalagi orang yang dilawan bukan sembarang orang. Karena itu minggirlah. Biarlah aku yang berumur sebaya melawannya, untuk mewakili mereka yang berhati kecil, sekecil hati kelinci, sehingga kehilangan rasa kesetiakawanan mereka. Bahkan ada yang sampai hati menyalahkan gadis ini pula. Tetapi karena aku tidak sepantasnya mempergunakan keris sigar penjalin milik seorang yang sakti, baiklah, keris ini aku titipkan kepadamu. Janganlah gadis ini diberi kesempatan untuk bunuh diri sebelum kita semua binasa. Karena pengaruh wibawa kata-kata Maisa Jenar itu, maka orang tua itu seolah-olah di luar sadarnya menerima keris sigar penjalin. Sementara itu Lawu Ijo rupanya benar-benar tak mau terlibat dalam persoalan ini. Karena itu ia bersikap sebagai penonton saja, yang kemudian malahan perlahan-lahan duduk pada sebuah akar pohon. Sedang Joko Soko kini telah sampai pada puncak kemarahannya. Meskipun demikian ia masih ingat pada harga dirinya. Sekerap pedang kecilnya disarungkan ke dalam tongkat hitamnya dan melemparkan tongkat itu kepada Lawu Ijo. Lawu Ijo, tolong bawakan tongkatku ini, kata Joko Soko dengan nada geram. Lalu katanya kepada Maisa Jenar, setan, kau berani meremehkan aku. Aku harap kau maju bersama-sama, supaya cepat selesai pekerjaanku membunuh kalian semua, dan tak akan aku sisakan seorang pun. Segera sesudah itu Joko Soko bersiap untuk menghancur lumatkan orang yang telah berani menghinanya. Sementara itu Maisa Jenar pun telah bersiap pula. Sebab ia tahu benar bahwa lawannya itu adalah orang yang mendapat sebutan ular laut yang ganas dari Nusa Kambangan. Mereka yang menyaksikan adegan itu hatinya berdegup, dipenuhi oleh bermacam-macam persoalan. Meskipun ada juga yang merasa tersentuh oleh sindiran Maisa Jenar, bahwa tak seorang pun di antara mereka yang berani membela gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Bahkan ada pula yang mengumpatinya, kecuali para pengawal yang merasa memikul tanggung jawab. Tetapi tak seorang pun dari mereka yang menaruh setitik harapan kepada perantau yang tolol meskipun berani itu. Bahkan ada yang menganggap kelakuan Maisa Jenar itu hanyalah akan menambah kemarahan Joko Soko, sehingga akan mempercepat kematian mereka tanpa pertimbangan lagi.
Gadis cantik itu sendiri memandang Maisa Jenar sebagai seorang yang aneh. Setelah menyaksikan Maisa Jenar bersama-sama dengan para pengawal tak dapat memenangkan perkelahian melawan pemuda tampan yang ternyata bernama Joko Soko itu, tiba-tiba sekarang si perantau itu ingin melawannya seorang diri. Di samping perasaan itu, timbul pula suatu perasaan lain yang asing dalam diri gadis itu. Suatu perasaan di mana ia ingin mendapatkan perlindungan dari orang yang aneh itu lebih daripada yang lain-lain. Juga lebih daripada para pengawal itu sendiri. Meskipun ia tak tahu apakah orang itu akan melakukannya. Sesaat kemudian kembali terdengar Joko Soko menggeram hebat. Sebenarnya sayanglah tanganku ini dikotori oleh darah kelinci seperti tampangmu itu. Tetapi karena kau adalah kelinci yang paling tak tahu diri, maka terpaksa aku ingin menguliti tubuhmu. Kata-kata itu benar-benar menyeramkan. Tetapi lebih-lebih lagi ketika orang-orang itu melihat tangan ular laut itu menjulur dengan dahsyatnya ke arah tulang-tulang iga Maisa Jenar. Rupanya Joko Soko yang seakan sedang gila dibakar oleh kemarahannya itu ingin membunuh lawannya dengan pukulan yang pertama. Mereka yang menyaksikan gerak Joko Soko itu tersirat darahnya. Beberapa orang memejamkan matanya, sebab menurut dugaan mereka, tulang-tulang iga perantau tolol itu segera akan rontok seluruhnya. Bahkan beberapa orang yang segera memegangi dada masing-masing, seolah-olah tulang iga merekalah yang akan lepas berderai-derai. Untunglah bahwa pada saat itu Maisa Jenar telah benar-benar siap dan waspada. Sebab ia tahu bahwa lawannya bukanlah lawan biasa, tetapi ia adalah seorang pemuda yang mempunyai nama di kalangan aliran hitam. Meskipun demikian, ia kagum juga melihat kegesitan ular laut itu. Melihat serangan yang datang dengan dahsyatnya, segera Maisa Jenar dengan cepatnya pula mengelak ke samping. Seterusnya ia tak mau membuang-buang waktu lagi. Karena itu ketika ia berhasil membebaskan diri dari serangan pertama Joko Soko, segera ia membuka serangan pula. Sebuah serangan dengan kakinya menyambar perut lawannya. Tetapi Joko Soko bukan anak kemarin sore. Ketika ia merasa bahwa serangannya yang pertama gagal, segera ia mengubah sikapnya. Dengan satu gerakan melingkar, ia berhasil mengelakkan serangan Maisa Jenar. Sebaliknya, Maisa Jenar adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Melihat lawannya menghindar, cepat-cepat ia memotong arah dan tahu-tahu ia sudah berada di muka Joko Soko kembali. Sekaligus menyerang dengan tangkasnya ke arah leher lawannya. Joko Soko menjadi terperanjat bukan buatan. Apalagi sebelumnya ia memandang orang itu sebagai orang yang tak berarti, meskipun mempunyai cukup keberanian. Dengan demikian kewaspadaannya jadi berkurang. Karena itu ketika dengan tak didukanya sama sekali, lawannya itu dapat bergerak dengan lincahnya, ia sempat tidak dapat mengelakkan diri. Mau tidak mau ia harus melawan serangan itu dengan sebuah pertahanan yang rapat, kalau ia tidak mau binasa. Karena itu terjadilah suatu benturan yang dahsyat.
Mahesa Jenar telah mempergunakan sebagian besar tenaganya, sedangkan Joko Soko pun telah mengerahkan kekuatannya pula. Akibatnya adalah hebat sekali. Tubuh Mahesa Jenar bergetar hebat dan terdorong surut ke belakang. Joko Soko pun terlempar beberapa depa, dan kemudian meskipun sudah berusaha, ia tak berhasil menguasai keseimbangan tubuhnya. Sehingga ia jatuh beberapa kali berguling. Barulah ia berhasil meloncat tegak kembali. Mengalami hal ini, dada Joko Soko terasa akan pecah. Darahnya mendidih dan menggelegak sampai ke kepala. Ia sama sekali tak mengira bahwa lawannya, yang dalam pandangannya semula tidaklah lebih dari seekor kelinci yang tidak tahu diri itu, ternyata memiliki tenaga yang sedemikian dahsyatnya. Karena itu matanya menjadi semakin menyala. Taulah Joko Soko sekarang kenapa tadi ia sama sekali tidak berhasil membunuh seorang pun dari pengawal yang mengeroyoknya. Rupanya orang ini tidak saja kebetulan menubruk kawan-kawannya, melemparnya dengan pasir pada saat yang tepat. Tongkatnya hampir saja menyambar korban, kemudian jatuh bergulingan menimpa beberapa orang yang dadanya hampir rontok oleh tongkatnya. Hal itu pastilah disengaja untuk menyelamatkan para pengawal itu. Sebab ternyata bahwa orang itu mempunyai kepandaian yang luar biasa. Mahesa Jenar sendiri terkejut mengalami benturan itu. Ternyata tenaga Joko Soko pun dahsyat, sehingga ia tergetar surut. Dalam hal ini Mahesa Jenar sadar bahwa Joko Soko terlalu menganggapnya tak berarti, sehingga apabila Joko Soko bersungguh-sungguh menggempurnya dengan segenap kekuatan dan ilmunya, maka keadaannya pasti akan lain. Bahkan mungkin keadaannya akan berimbang. Sesaat kemudian, baik Joko Soko maupun Mahesa Jenar telah mempersiapkan diri kembali untuk memulai perkelahian. Mereka berdua sadar bahwa kekuatan mereka tidak terpaut banyak. Maka kunci kemenangan dari pertempuran ini terletak dalam kepandaian serta keprigelan mereka membawakan diri dalam keadaan-keadaan yang genting. Sebentar kemudian perkelahian itu segera mulai kembali dengan sengitnya. Cara berkelahi Joko Soko itu benar-benar seperti ular, melingkar, melilit lawannya dan mematuk dengan jari-jari demikian dahsyatnya. Gerakannya cepat dan licin tak terduga-duga. Sedangkan Mahesa Jenar bersikap lebih tenang. Ia bertempur seperti seekor banteng yang teguh, kokoh, dan tangguh. Ia tidak begitu banyak bergerak, tetapi demikian tubuhnya berkisar, menyambarlah udara maut berputar-putar. Perkelahian itu berlangsung demikian dahsyatnya. Mereka bergerak sambar menyambar di antara pepohonan hutan, sehingga terdengarlah suara berderak batang-batang patah kena sambaran tangan mereka yang keras bagaikan besi. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu terus berlari-larian berpencaran. Sedangkan dalam otak mereka berkecamuk 1001 pertanyaan mengenai diri perantau aneh itu. Setelah mereka menyaksikan betapa hebat tenaganya serta betapa dahsyat cara bertempur,
mereka menjadi kebingungan. Adanya Joko Soko di antara mereka, serta munculnya Lawo Ijo dengan tiba-tiba, telah cukup memeningkan kepala mereka. Apalagi keputusan Joko Soko untuk membunuh mereka semua, karena mereka menyaksikan perbuatannya menculik seorang gadis. Dan sekarang tiba-tiba di hadapan mereka muncul lagi yang semula mereka anggap sama sekali tak berarti, tetapi ternyata dapat mengimbangi ketangkasan Joko Soko. Karena itu, pastilah akan muncul pula sebuah nama di antara mereka yang akan mengejutkan pula. Nama orang yang mereka sangka perantau tolol itu. Di saat yang sedemikian tegangnya, di mana berputar-putar udara yang bernafaskan maut, pecahlah fajar di ujung timur. Cahayanya yang kuning kemerah-merahan melimpah ke persada bumi yang dipenuhi oleh segala macam pertentangan. Pertentangan-pertentangan yang mudah diselesaikan, pertentangan-pertentangan yang sulit diselesaikan. Bahkan kadang-kadang terdapat pertentangan-pertentangan yang tak mungkin dipecahkan. Meskipun cahaya kemerahan itu masih begitu lemah untuk dapat menerangi pendalaman hutan yang lebat, tetapi berkas-berkas cahaya yang menerobos dedaunan sedikit banyak telah dapat pula menyibak gelapnya malam dan mengurangi kepekatan rimba, menggantikan cahaya perapian yang telah terlalu lama padam. Makin lama, semakin tampak jelaslah dua bayangan yang sedang mati-matian mengadu tenaga itu. Sementara itu Lawo Ijo telah mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Di dalam hati ia memuji keulutan Joko Soko yang pada akhir tahun ini akan bersama-sama mengadakan semacam pertandingan dengan beberapa orang lainnya termasuk dirinya. Diam-diam ia merasa mendapat keuntungan dengan kejadian itu. Sebab dengan demikian ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Joko Soko, yang pada akhir tahun ini pasti akan menjadi salah seorang lawannya yang berat. Karena itu sejak pertempuran berkobar, perhatiannya terikat kepada setiap gerak Joko Soko. Tetapi setelah pertempuran itu berlangsung agak lama, Lawo Ijo segera menangkap gerak-gerak yang menarik perhatiannya dari lawan Joko Soko. Maka segera perhatiannya beralih. Gerak orang ini demikian tenang, kokoh dan tangguh. Pastilah ia bukan orang sembarangan. Sesaat kemudian mendadak dada Lawo Ijo terkejut sekali sampai ia meloncat selangkah ke depan. Matanya dengan tajamnya mengawasi setiap gerak Maisa Jenar sampai matanya seolah-olah mau meloncat dari kepalanya. Tiba-tiba saja ia melihat suatu gerakan pada Maisa Jenar. Gerakan-gerakan yang pernah dilihatnya, bahkan pernah dialami kedasatannya. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, secepat sambaran halilintar, ia meloncat maju ke tengah-tengah arena pertempuran. Sementara itu dengan nyaringnya, mulutnya berteriak, "Joko Soko, minggirlah!" Baik Joko Soko maupun Maisa Jenar serentak terkejut mendengar seruan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa Lawo Ijo telah meloncat ke tengah-tengah mereka.
Maka sesaat pertempuran itu berhenti, dan tanpa berjanji lebih dahulu, mereka bersama-sama meloncat selangkah surut. Wajah Joko Soka masih merah membara, sebagai ungkapan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Lawa Ijo, apalagi yang kau maui dariku, sehingga kau menghentikan perkelahian ini? Meskipun aku tidak segera dapat membunuh orang sombong ini, tetapi aku sudah bertekad untuk melayaninya sampai beberapa hari pun, bahkan bertahun-tahun sampai salah seorang dari kita hancur, kata Joko Soko. Kau benar, Soko. Tetapi sudah aku katakan bahwa daerah ini adalah daerahku, sehingga kau pun harus mengikuti angger-anggerku, saut Lawa Ijo. Joko Soko memandang Lawa Ijo dengan mata yang menyalakan api kemarahan. Apalagi yang kau kehendaki dariku, Lawa Ijo? Katanya. Aku tak menghendaki apa-apa lagi daripadamu, Soko, kecuali serahkan orang ini kepadaku, jawab Lawa Ijo. Mata Joko Soko bertambah berapi-api. Lawa Ijo, apakah kau sudah memandang aku sedemikian rendahnya sehingga kau perlu menolong aku? Kata Joko Soko lagi. Lawa Ijo mendengus pendek. Sambil menggeleng kepala ia berkata, sama sekali tidak, kawan. Tetapi seperti yang aku katakan tadi, bahwa yang aku hadiahkan kepadamu hanyalah seorang gadis itu saja. Dan sekehendakmu lah kalau yang lain-lain akan kau bunuh. Tetapi orang ini tidak, sebab aku sendiri yang akan membereskannya. Mendengar ucapan Lawa Ijo itu, wajah Joko Soko menjadi semakin menyala. Giginya gemeretak dan tubuhnya menggigil menahan marah. Dengan suara gemuruh ia menjawab, aku bukan perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan laki-laki. Buat apa aku menerima hadiah dari seekor kelelawar busuk seperti tampangmu? Lawa Ijo, jangan coba-coba merendahkan aku. Meskipun wajah Lawa Ijo nampak jauh lebih puas dari wajah Joko Soko yang tampan itu, namun ternyata kepala Lawa Ijo agak lebih dingin. Karena itu sama sekali ia tidak menunjukkan kegusaran mendengar kata-kata Joko Soko itu. Bahkan ia masih menjawab dengan tenang meskipun tampak pula kegerangannya. Joko Soko, aku tidak peduli atas tanggapanmu terhadap permintaanku. Serahkan orang itu kepadaku, sebab aku mempunyai urusan yang lebih penting daripada urusanmu. Urusanku menyangkut nama baik dan harga diri perguruanku. Sedang urusanmu hanyalah urusan perempuan itu saja. Oleh keterangan Lawa Ijo yang terakhir itu, nyala kemarahan Joko Soko menjadi surut. Sedang pancaran matanya yang berapi-api itu pun segera meredup dan membayangkan keheranan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.